Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu pasar finansial. Materi pertama akan saya jelaskan tentang pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Pengertian lain suku bunga adalah pendapatan bagi debitor dan beban bagi kreditor yang diterima atau dibayarkan oleh kreditor atau debitor. Suku bunga ada berbagai banyak jenisnya. Ada BI rate, SBI, PUAB. Bank sentral sebagai otoritas tertinggi yang mengatur kebijakan moneter suatu negara memiliki tujuan yang salah satunya mengatur tingkat inflasi agar tidak menjadi hyperinflation. Salah satu langkah yang ditempuh bank sentral adalah mengatur tingkat suku bunganya, di mana ketika ada inflasi, bank sentral akan menaikkan suku bunganya agar mampu mereda inflasi tersebut sehingga uang tidak banyak beredar di masyarakat. Serta itu juga berlaku untuk menggerakkan perekonomian dengan melakukan suku bunga yang rendah ini. Bertujuan untuk meningkatkan minat orang yang meminjam uang ke bank serta para investor untuk menanam modalnya. Seperti yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2016, di mana bank sentral menetapkan kebijakan suku bunga negatif yang berfungsi untuk menggerakkan perekonomian negaranya. Fungsi tingkat bunga dalam perekonomian: membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia pada umumnya memberikan dana kredit kepada investasi yang menjadikan hasil tertinggi, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Perilaku tingkat bunga. Yang pertama, faktor penentu permintaan aset. Aset atau aktiva adalah bagian dari kekayaan yang bernilai. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan aset, yaitu kekayaan, ekspektasi imbal hasil, resiko, dan likuiditas. Kekayaan adalah total sumber dana yang dimiliki oleh individu atau badan. Ekspektasi imbal hasil adalah imbal hasil relatif suatu aset terhadap aset lainnya dari suatu periode ke periode berikutnya. Resiko adalah derajat ketidakpastian yang berhubungan dengan imbal hasil dari satu aset relatif terhadap aset lainnya. Likuiditas adalah kemudahan atau kecepatan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas tanpa biaya yang besar. Permintaan dan penawaran obligasi. Analisis penentuan tingkat bunga digunakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran obligasi. Tingkat bunga berbagai sekuritas bergerak secara searah atau berhubungan positif, sehingga analisis penentuan tingkat bunga cukup pada satu sekuritas, yaitu obligasi. Analisis permintaan obligasi digunakan untuk memperoleh kurva permintaan obligasi, yaitu hubungan antara jumlah permintaan dengan harga obligasi. Yang ketiga yaitu perubahan keseimbangan tingkat bunga. Perubahan keseimbangan tingkat bunga terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran obligasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu perubahan kekayaan, ekspektasi imbalan hasil, risiko, dan likuiditas. Faktor lain yang mempengaruhi kekayaan adalah kecenderungan menabung dari masyarakat. Peningkatan kecenderungan menabung dari masyarakat mengakibatkan kekayaan semakin tinggi dan akhirnya meningkatkan harga obligasi dan menurunkan tingkat bunga obligasi. Yang keempat yaitu preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas menjelaskan penentuan tingkat bunga melalui keseimbangan penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas dari pasar uang dihubungkan dengan penawaran dana pinjaman pada pasar obligasi. Peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan uang dan kemudian meningkatkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan biaya beli real barang atau jasa. Untuk mempertahankan nilai uang real yang dipegang masyarakat akan meminta uang nominal lebih banyak, sehingga peningkatan harga akan meningkatkan permintaan uang dan tingkat bunga. Risiko, likuiditas, dan pajak pendapatan. Bunga berperan dalam menentukan struktur risiko tingkat bunga.
Pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama, mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu tempo yang sama disebut struktur risiko tingkat bunga. Kedua struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda disebut struktur tingkat bunga. 1. Struktur resiko tingkat bunga. Tingkat bunga berbeda pada kategori obligasi yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya. Dan perbedaan tingkat bunga berfluktuasi dari satu periode ke periode berikutnya. Faktor apa yang mempengaruhi fenomena fluktuasi tingkat bunga? Ada 3 faktor yang mempengaruhi fenomena fluktuasi perbedaan tingkat bunga, yaitu resiko kegagalan, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga. Resiko kegagalan adalah kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbitan obligasi membayar bunga atau pembayaran nilai nominal obligasi pada satu jatuh tempo. Obligasi yang tidak mempunyai risiko kegagalan disebut obligasi bebas kegagalan, yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan obligasi bebas risiko karena pemerintah dapat meningkatkan pajak atau penerbitkan obligasi baru untuk membayar obligasi jatuh tempo bila mana keuangan pemerintah mengalami definisi perbedaan antara tingkat bunga obligasi beresiko. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan mencari pendanaan untuk ekspansi. Dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat terjadinya pasar modal itu harus adanya penjual atau sekuritas. Nah, selanjutnya yaitu adanya pembeli atau masyarakat. Produk yang dimaksud produk di sini tuh efek yang diterbitkan itu contohnya kayak sukuk, saham, obligasi. Dan yang terakhir harus adanya pengelola pasar, yaitu BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal tersebut adalah yang pertama untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi kepada mereka yang membutuhkan dana. Dan yang kedua yaitu manfaat pasar modal, sumber pembiayaan, sarana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, dan lapangan kerja. Nah, fungsi pasar modal sendiri yaitu yang pertama memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna pemenuhan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu menyediakan sarana investasi kepada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga efek tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.